I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your slums. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your langit. Dan pada saat exhale, lanjutkan putaran yang ada, turun melalui sisi kanan, wajah kembali mendekat ke arah bumi. Lanjutkan kembali, setiap kali inhale naik melalui sisi kiri, membentuk lingkaran, hingga wajah kembali mengarah ke langit. Dan pada saat exhale, wajah kembali turun melalui sisi kanan, mengarah ke bumi. Kembali menatap ke depan, tubuh sepenuhnya rileks. Tepuk kedua telapak tangan, gosok-gosokkan hingga hangat. Saat telapak tangan telah menjadi hangat, tempelkan di area lower back Mingmen. Kemudian kita lanjutkan membentuk putaran di area panggul, dimulai dari putaran yang kecil. Bahu rileks. Putaran perlahan semakin membesar, hingga mencapai putaran yang terluar yang tubuh dapat lakukan dengan nyaman. Saat kita melakukan gerakan ini, kita akan menstimulasi nadi Tai Mai, satu-satunya nadi yang bergerak secara horizontal di dalam tubuh. Menghindarkan tubuh dari rawan cedera lower back pain. Mencapai putaran yang terluar, perlahan putaran mulai mengecil. Putar pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kali ini sadari, putaran terjadi beriringan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Teman-teman boleh pilih opsi menjinjitkan atau menempelkan ujung jari kaki ke bumi, ataukah kalian mengangkat kaki lebih tinggi. Tidak ada yang lebih advance. Sadari mana yang dibutuhkan oleh tubuh. Lakukan arah putaran sebaliknya, reverse. Bahu rileks. Pada saat kalian mengangkat salah satu kaki, rasakan tubuh tetap berimbang, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Atau tidak menahankan panggul, tidak berimbang. Sebaliknya. Inhale. Menggiring kembali energi ke pusat tubuh. Exhale. Energi memadat. Inhale. Energi membesar. Exhale, silangkan dengan kanan. Inhale. Exhale, twisting. 1, 2, 3. Putar tubuh, inhale. Tubuh lembut menerima energi, giring kembali. Terpusat di tubuh kembali, exhale. Open, energi membesar. Twisting. Hold the breath. 1, 2, 3. Putar kembali tubuh dan lanjutkan. Sesuaikan dengan irama napas masing-masing. Energi terpusat kembali di tubuh. Pada saat inhale kembali energi membesar. Saat menyilangkan lengan, biarkan energi terpusat di tubuh, kemudian energi kembali membesar. Bila twisting ke kanan, kalian menjinjit kaki kiri. Akan membuat persendian jauh lebih nyaman. Angkat jari kaki kiri, Cindy. Itu terkunci, kunci lutut. Nah, rasakan. Nah, kalau twisting, nah jauh lebih nyaman di sana. Oke. Good. Pada saat melakukan twisting, fokus perhatian bukan adalah membawa tubuh sejauh-jauhnya memuntir. Tetapi rasakan kalian memeras organ di tubuh
kalian memeras energi yang berlebihan untuk kita lepaskan kembali. Dan tubuh kembali memiliki energi yang berimbang. Lalu ambil nafas, angkat pinggulnya naik ke atas. Angkat pinggulnya naik ke atas. Hati-hati dengan lehernya, mungkin dagunya dibawa ke dada agar gravitasi tidak menarik berat kepala. Ini adalah otter. Ini namanya otter. Bayangkan seperti berang-berang. Keluarkan nafas, turun. Keluarkan nafas, turun. Kita lakukan sekali lagi. Biasanya pada putaran kedua, tangan kita, tubuh kita akan memberikan reaksi. Kalau sudah benar, dia akan tetap seperti itu. Kalau tidak benar, dia akan melakukan koreksi seperti sendiri. Dicari posisi yang pas, kita lakukan otter sekali lagi. Kencangkan kornea, mulai putar bahu ke arah belakang, busungkan dada, luruskan siku, dagu ke dada, angkat pinggul, aktifkan kornea, bernafas pelan di sini, bernafas pelan, stay 5, 4, 3, 2, 1, exhale, release. Lakukan 3 putaran lagi. Dari sini, kita akan melakukan otter, lalu turun, condongkan berat badan ke kiri, lepaskan tangan kanan, lalu langsung bawa tangan kanan turun, kaki kanannya melangkah menyesuaikan ke floating table push. Dari sini putar lutut ke arah kiri, putar lutut ke arah kanan, tumit ke arah kiri, lepaskan tangannya, lalu step ke belakang, kembali ke otter, turun sebentar, condongkan badan ke kanan, angkat, turun, kembali ke floating table push. Bukanya keluar, lututnya ke kiri, buka, lalu step back. Kembali ke otter. Oke, kita preview yuk full dari si animal spirits ini. Baru besok kita mulai perdalam lagi. Hari ini kita cuma merasakan cuma 1 putaran aja. Yuk, tarik. Dari pinggul, dari sini ambil nafas panjang, angkat kedua tangannya ke atas, keluarkan nafas, kakinya tetap lurus, buka tangan ke samping, buka tangan ke samping. Kita mulai dengan star position. Dari sini buka paha kanan ke arah kanan, buka paha kanan ke arah kanan, kaki kirinya menyesuaikan, tulang ekor masuk, dari sana dorong tangan kanan ke arah kanan. Dorong tangan kanan ke arah kanan, pinggulnya mengarah ke arah kiri, lalu turunkan tangan kanan, memegang tulang kering, angkat tangan kiri naik ke atas, triangle. Turunkan kedua tangan ke lantai, turunkan kedua tangan ke lantai, sesuaikan kaki belakangnya. Ini namanya adalah ostrich. Jadi tentu pada saat kita backbend, kita ingin membuat itu kan, membuka. Dan operasi ini kan biasanya terjadi di area, kalau zaman sekarang kan operasi sesarnya di area perut bawah kan, bikini kan. Kalau zaman dulu kan melintang di tengah-tengah. Itu apakah berkurang? Pasti berkurang kok. Satu, memang karena bekas operasi. Yang kedua, kita nggak tambah muda. Jadi yang ketiga, gravitasi itu akan menarik badan kita mendekat. Saat kita tambah tua kan orang semakin bungkuk. Pernah nggak kalian melihat orang tambah tua jadi tambah tegak gitu? Tambah tua kan tambah bungkuk kan, artinya bagian depan itu akan memendek kan. Nah kalau kita ada bonus tambahan operasi sesar bagian depan ya, dia akan jadi lebih pendek. Dan aktivitas kita sehari-hari kan, kalau kita beraktivitas itu kategorinya yang, makanya di akhir hari kan kita capek gitu kan, badannya gini kan kalau capek. Pernah nggak kalian, aduh saya capek gitu? Nggak gitu kan, capek itu kita pasti begini kan. Jadi sebisa mungkin memberikan latihan untuk memanjangkan bagian depan tubuh ini di akhir hari. Kan saat kita hidup kita kan selalu mendengar energi di tulang belakang gitu kan, harus selaras gitu kan. Artinya kondisi tubuh tegak itu akan membantu secara energetik kita merasa lebih berenergi dibandingkan posisi membungkuk begini kan. Kenapa di yoga selalu diingatkan duduknya tegak gitu, supaya ada kesesuaian energi dari perineum sampai puncak kepalanya. Nah kalau kita hanya latihan meregangkan, jadi secara fascianya ini kan sudah memanjang nih. Tapi kalau ototnya tidak mampu menopang,
menjaga supaya posturnya tegak, dia akan kolaps lagi begini. Jadi saya selalu akan memberikan, kalau saya ingin memanjangkan, meregangkan, saya akan kombinasikan dengan menguatkan area core. Seperti yang latihan yang dari kemarin kalian lakukan dengan Lucy, itu kan banyak melatih core kan. Jadi mempertahankan posturnya tegak, sehingga bagian depan yang memendek pun dia akan menjadi lebih panjang. Dengan masalah emosi, apakah berarti dengan kita berlatihin itu secara tidak langsung kita juga rilis ya masalah emosinya gitu ya Bu ya? Iya. Maksudnya aku nanti kan pengen sharing sama teman-teman aku gitu habis belajar ini. Jadi untuk kalau olahraga tuh kan olahraga tuh untuk kebugaran aja gitu, orang bilang bisa bikin ngilangin stres atau apa. Tapi sebenarnya pendekatan yang bisa lebih dijelaskan tuh ini ya Bu ya. Jadi untuk stimulasi fascia ini akan berpengaruh ke emosi. Gimana sih Bu? Aku pengen diceritain lebih jelasnya yang itu. Hubungannya dengan emosi. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara olahraga itu kan juga meningkatkan hormon endorfin yang membuat kita lebih happy. Dan pada saat kita stuck, tubuh nggak bergerak, itu kan sebagian besar persendian itu stagnan kan. Yang artinya pun muscle itu tidak gliding. Jadi melakukan latihan yang itu membantu memberi gerakan bagi muscle, yang artinya juga membantu proses gliding ini terjadi, sehingga kita tidak merasa stuck. Jadi kenapa habis olahraga ada rasa happy gitu kan, menyenangkan gitu kan, karena memang satu secara fisik muscle fascia yang membungkus muscle ini mereka gliding, yang tadinya mungkin menempel karena ada lem itu kan, kolagen itu menempel satu sama lain. Jadi latihan yang itu membantu memperbaiki mood biasanya, terutama untuk mereka yang depresi, yang nggak bisa keluar. Jadi mereka semua di dalam gitu. Mereka butuh yang, butuh mengekspresikan keluar. Tetapi karena semua isu emosi itu banyak tersimpan pada fascia, jadi meskipun rasa sakitnya di otot, karena kan fascia itu membungkus otot kan, otomatis pada otot juga kita merasa. Jadi pada saat di sana ada emosi yang tersimpan cukup lama atau tiba-tiba yang menyebabkan fascianya itu mengalami kekusutan dengan cukup kuat, ya kita butuh menambahkan latihan yin ini untuk mengurai supaya emosi yang terjebak di situ itu bisa mengalir keluar saat kita mengurai fascia, merapikan serat-seratnya. Jadi air yang ada di dalamnya itu bisa membawa keluar semua toksin termasuk emosional. Jadi buat saya pribadi selalu dua-duanya itu memberikan manfaat yang baik bagi emosi, mau yin ataupun yang. Tetapi untuk emosi-emosi yang mungkin sudah tidak kita sadari, atau emosi yang terjadi tiba-tiba kemudian tidak terselesaikan dan itu masih menjadi toksin bagi diri, ya membantu mengurai itu akan memberikan ruang bagi emosi itu untuk disadari dan dikeluarkan. Begitu. Jadi selain wall shoelace, kalau memang nggak ada wall kan nggak bisa kita sebut wall shoelace kan. Jadi kita juga menyebut pose ini figure 4 atau eye of the needle. Jadi opsinya juga sama seperti kalau di posisi duduk shoelace, bisa sedikit condong ke kiri ke kanan. Jadi deer seperti teman-teman lihat, kaki depannya kalau kita compare antara kaki depan kaki kanan dengan pose yang sebelumnya dilakukan, kalian bisa melihat persamaannya. Dia melakukan hal yang sama, jadi external rotation, dan ini kakinya karena sedikit ke arah luar, jadi ada abduction di sana. Kemudian untuk kaki belakang ditekuk. Jadi kalau tadi kan kaki depannya sama-sama, kaki satunya sama-sama ke depan. Jadi sekarang satu di depan, satu di belakang. Tetapi karena target kita adalah kaki yang kanan, jadi sebenarnya mereka melakukan yang sama, kaki kanan. Perbedaannya adalah bagi sebagian orang dengan membawa kedua kaki ke depan, bisa jadi dia kompres di pangkal paha pada saat dia melakukan flexion kan. Kalau dia bawa kakinya ke depan begini kan dia ada flexion kan. Sementara kalau kaki yang ini, kaki kirinya Fang nih dibawa ke belakang, dia melakukan extension untuk kaki sebaliknya. Bisa mengikuti maksud saya? Untuk kaki kiri,
Di pose shoelace sebelumnya, coba broken shoelace Fang nih. Broken shoelace, yang kaki kanannya depan Fang nih, coba. Nah, broken shoelace, pada saat dia mencondongkan badan ke depan, itu adalah flexion bagi femur untuk kedua kaki. Pada deer pose, yang kaki kanan flexion, kaki kiri dia ada extension karena dia menjauh. Jadi sebagian orang kalau kompres pada saat flexion, dia mungkin tidak akan kompres pada saat extension. Bisa mengikuti maksud saya? Fang, ini ada tambahan untuk props apa enggak? Cukup ya kalau untuk props. Ini yang tight shoelace. Tight shoelace ini kan rada ini ya Bu Yuni ya. Itu kan. Jadi tight shoelace itu sebagian ada yang kakinya seperti ini dan sebagian yang kakinya seperti ini itu nggak masalah. Kemudian untuk penggunaan props, karena mencondongkan badan ke depan, kadang kan menggantung lama, nggak nyaman bagi sebagian orang lehernya. Kita bisa menggunakan blok mungkin untuk menumpu dahi, atau menggunakan guling untuk bertumpu. Nah, tentu kalau posisi seperti ini untuk ibu hamil yang kehamilannya sudah cukup besar, tidak mungkin dilakukan. Ya kan? Tetapi opsi kalau kehamilannya masih, kita bisa bilang trimester pertama, posisi selain tight shoelace itu menekan perut. Jadi selain tight shoelace, tadi kita ada loose, untied, dan broken shoelace. Itu bisa digunakan dan biasanya itu membantu mengurangi mual untuk ibu hamil. Make this play. Oh, I know you're fading.